Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan sidang seminar hasil penelitian disertasi, yang saya hormati promotor dan kopromotor, yang saya hormati Bapak Ibu dan penguji sidang seminar hasil penelitian disertasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mempresentasikan disertasi saya dalam sidang seminar hasil penelitian disertasi dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Situasional, Budaya Organisasi dan Kepribadian terhadap Motivasi Kerja dan Implikasinya terhadap Kinerja Pengurus Koperasi di Kota Pekanbaru. Nama Saiful Anwar, NIM 2066390013. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan koreksi pada seminar proposal. Yang pertama dari Ibu Dr. Mahalinda SEMM. Salah satu di antaranya adalah apa masalah utama dari penelitian saudara. Masalah utama dari penelitian terletak pada kinerja pengurus koperasi, yaitu keberlangsungan usaha koperasi di Kota Pekanbaru yang belum berjalan optimal. Jumlah koperasi yang aktif dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Demikian juga dengan jumlah koperasi yang mengadakan rapat anggota tahunan cenderung mengalami penurunan. Dan motivasi kerja yang dilihat dari rendahnya partisipasi anggota dalam proses pengembangan kegiatan organisasi. Yang kedua, dari Bapak Dr. Alex Zabi SEMM. Apa data pendukung dari permasalahan? Data pendukung yang berkaitan dengan permasalahan ada pada tabel 1.1, yaitu perkembangan koperasi Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2021. Yang kedua, tabel 1.2, data koperasi di Kota Pekanbaru tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian tabel 1.3, jumlah anggota koperasi, aset, volume usaha, dan besarnya SHU koperasi di Kota Pekanbaru periode 2016-2021. Yang ketiga dari Bapak Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM. Apa objek dan subjek dalam penelitian ini? Objeknya adalah seluruh koperasi yang ada di Kota Pekanbaru. Subjeknya dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus koperasi di Kota Pekanbaru yang melaksanakan rapat anggota tahunan. Kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muiz MSc MM. Penelitian terdahulu diambil dari jurnal. Penelitian terdahulu sudah diambil dari jurnal yang sebagian besar berasal dari jurnal tentang koperasi. Baik, berikutnya akan saya paparkan tentang hasil daripada penelitian disertasi saya. Berdasarkan hasil paparan pada bab 5 yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil bahwa semua instrumen valid dan reliable, sehingga bisa dilakukan pengolahan data selanjutnya. Hasil pengolahan dengan list rel terhadap full model diperoleh hasil sebagai berikut. Secara keseluruhan, semua variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel tidak bebas, baik variabel mediasi maupun tidak. Dengan rincian sebagai berikut. 1. Kepemimpinan situasional atau X1 berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya koefisien sebesar 0,91 dengan signifikansi T hitung sebesar 9,64 lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. Artinya, hipotesa awal
ditolak, hipotesa alternatif diterima. Yang kedua, budaya organisasi atau X2 berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya koefisien sebesar 0,36 dengan signifikansi T hitung sebesar 2,68 lebih besar daripada T tabel 1,96. Artinya, hipotesa awal ditolak, hipotesa alternatif diterima. Yang ketiga, kepribadian atau X3 berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya koefisien sebesar 0,24 dengan signifikansi T hitung sebesar 2,52 lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. Artinya, hipotesa awal ditolak, hipotesa alternatif diterima. Keempat, bila dilihat dari hasil uji F juga menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 3,71 lebih besar daripada F tabel, yaitu 2,65. Sedangkan R kuadrat sebesar 0,82. Artinya, kontribusi variabel bebas X1, X2, dan X3 sebesar 82% terhadap kinerja, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam model. Yang kelima, kepemimpinan situasional atau X1 berpengaruh positif terhadap kinerja pengurus koperasi atau Z. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien sebesar 0,45 dengan signifikansi T hitung sebesar 2,41 lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. Artinya, hipotesa awal ditolak, hipotesa alternatif diterima. 6. Budaya organisasi atau X2 berpengaruh positif terhadap kinerja pengurus koperasi atau Z. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien sebesar 0,32 dengan signifikansi T hitung 2,18 lebih besar daripada T tabel 1,96. Artinya hipotesa awal ditolak, hipotesa alternatif diterima. 7. Kepribadian atau X3 berpengaruh positif terhadap kinerja pengurus koperasi. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien sebesar 0,57 dengan signifikansi T hitung sebesar 2,57 lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. Artinya, hipotesa awal ditolak, hipotesa alternatif diterima. 8. Selanjutnya, motivasi kerja atau Y berpengaruh positif terhadap kinerja pengurus. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien sebesar 0,78 dengan signifikansi T hitung sebesar 6,14 lebih besar daripada T tabel 1,96. Artinya, hipotesa awal ditolak, hipotesa alternatif diterima. Bila dilihat dari hasil uji F, juga menunjukkan bahwa F hitung sebesar 4,69 lebih besar daripada F tabel sebesar 2,41. Sedangkan R kuadrat 0,88. Artinya, kontribusi variabel X1, X2, X3 sebesar 88% terhadap kinerja pengurus atau Y. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. Dari olahan data ini juga bisa menghitung pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung untuk variabel X1, X2, dan X3 terhadap kinerja. Bila dilihat pengaruh kepemimpinan situasional terhadap kinerja pengurus, pengaruh langsung sebesar 0,2025 lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung sebesar 0,7098. Sedangkan budaya organisasi atau X2 terhadap kinerja pengurus, pengaruh langsungnya sebesar 0,1024 lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung sebesar 0,2808. Selanjutnya, kepribadian atau X3 terhadap kinerja pengurus koperasi.
pengaruh langsungnya sebesar 0,3249 lebih besar daripada pengaruh tidak langsung 0,1872. Dalam hal ini, penentuan mediatingnya dari klasifikasi di atas dapat dikategorikan pada partial mediating. Kesimpulan, kepemimpinan situasional terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pengurus koperasi di Kota Pekanbaru. Yang kedua, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pengurus koperasi di Kota Pekanbaru. Yang ketiga, kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pengurus koperasi di Kota Pekanbaru. Yang keempat, kepemimpinan situasional, budaya organisasi, dan kepribadian terbukti secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap motivasi kerja pengurus koperasi di Kota Pekanbaru. Yang kelima, kepemimpinan situasional terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengurus koperasi di Kota Pekanbaru. 6. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengurus koperasi di Kota Pekanbaru. Ketujuh, kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengurus koperasi di Kota Pekanbaru. 8. Motivasi kerja pengurus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengurus koperasi di Kota Pekanbaru. 9. Variabel motivasi kerja yang direfleksikan dengan dimensi need for affiliation atau Y2 dengan indikator persahabatan merupakan variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kinerja pengurus koperasi di Kota Pekanbaru yang direfleksikan dengan dimensi pengembangan organisasi koperasi atau Z2 dengan indikator mengajukan rencana kerja operasional organisasi koperasi atau KP3 serta berpengaruh positif dan signifikan. Implikasi teoritis. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka implikasi secara teoritis adalah bahwa kinerja pengurus koperasi, terutama pada dimensi pengembangan organisasi koperasi dengan indikator membuat rencana kerja operasional organisasi koperasi akan mampu ditingkatkan jika pengurus koperasi didukung oleh motivasi kerja, terutama pada dimensi need for affiliation dengan indikator persahabatan. Berikutnya, didukung pula oleh peningkatan kepemimpinan situasional pada dimensi selling dengan indikator mengikut sertakan dalam diskusi dan didukung juga oleh budaya organisasi pada dimensi atmosfer dengan indikator merasa ikut memiliki persahabatan perusahaan serta didukung juga dengan variabel kepribadian pada dimensi ekstrovert dengan indikator selalu mengambil inisiatif untuk menjadi yang terdepan. Implikasi manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika variabel kepemimpinan situasional pada dimensi selling dengan indikator mengikut sertakan dalam diskusi dan didukung juga oleh budaya organisasi pada dimensi atmosfer dengan indikator merasa ikut memiliki perusahaan serta didukung juga dengan variabel kepribadian pada dimensi ekstrovert dengan indikator selalu mengambil inisiatif untuk menjadi yang terdepan, jika mampu disatukan dan disinergikan maka akan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatnya motivasi kerja pada dimensi need for affiliation dengan indikator persahabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika variabel motivasi kerja, terutama pada dimensi need for affiliation, dengan indikator persahabatan, didukung pula oleh peningkatan kepemimpinan situasional, terutama pada dimensi selling, dengan indikator mengikut sertakan dalam diskusi, dan didukung juga oleh budaya organisasi, terutama pada dimensi atmosfer, dengan indikator merasa ikut memiliki perusahaan, serta didukung juga dengan variabel kepribadian, terutama pada dimensi ekstrovert,
dengan indikator selalu mengambil inisiatif untuk menjadi yang terdepan. Jika mampu disatukan dan disinergikan, maka akan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pengurus koperasi di Kota Pekanbaru, terutama dimensi pengembangan organisasi koperasi, dengan indikator mengajukan rencana kerja operasional organisasi koperasi. Saran manajerial. Peningkatan motivasi kerja secara bersama-sama dipengaruhi oleh kepemimpinan situasional, budaya organisasi, dan kepribadian dengan kontribusi sebesar 80% tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini. Maka fokus perhatian atau prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan kepemimpinan situasional yang memiliki pengaruh paling dominan, yaitu pada dimensi selling dengan indikator mengikut sertakan dalam diskusi. Peningkatan kinerja pengurus koperasi di Kota Pekanbaru secara bersama-sama dipengaruhi oleh kepemimpinan situasional, budaya organisasi, kepribadian, dan motivasi kerja dengan kontribusi sebesar 88% tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini, maka fokus perhatian atau prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan variabel motivasi kerja yang merupakan variabel paling dominan, yaitu pada dimensi need for affiliation dengan indikator persahabatan. Saran penelitian selanjutnya. Yang pertama, pada penelitian ini variabel organisasi merupakan variabel yang relatif paling kecil pengaruhnya terhadap kinerja pengurus koperasi di Kota Pekanbaru. Sehingga variabel organisasi disarankan untuk dimasukkan ke dalam penelitian selanjutnya pada objek penelitian yang berbeda. Yang kedua, pada variabel kinerja pengurus koperasi di Kota Pekanbaru terdapat kontribusi pengaruh dari variabel kepemimpinan situasional, budaya organisasi, kepribadian, dan motivasi kerja sebesar 88%. Untuk itu, terhadap 12% disarankan untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan variabel lainnya seperti variabel iklim organisasi atau variabel kompensasi sehingga diharapkan kontribusi pengaruh terhadap kinerja pengurus koperasi di Kota Pekanbaru dapat lebih besar lagi. Demikianlah presentasi saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.